Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kepada Bapak Rahmat selaku calon investor dari Star Syndrome Burger. Jadi di sini saya ingin membawa beberapa value yang ingin saya bawakan dan ingin saya tampilkan kepada Bapak Rahmat sebagai calon investor yang insya Allah akan menginvestasikan sedikit rezekinya kepada Burger Star Syndrome. Oke, mulai dari slide pertama, yaitu nama vendor sendiri saya, yaitu Rifa Bintang Cendekia. Nama usaha Star Syndrome Burger, bidang usaha di food and beverage. Platformnya ada di pre-order via Instagram dan WhatsApp. Terus lokasinya ada di Kota Bandung, Jawa Barat. Saya sendiri dari program studi pendidikan bisnis S4, dan dosen pengampu saya adalah Asep Ridwan Lubis. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu tentang masalah dan target konsumen. Di sini saya telah menganalisis beberapa masalah, Pak. Jadi pertama, beberapa masalah dari beberapa customer yang didapatkan adalah ketika mereka membeli burger. Yang pertama itu harganya tidak murah. Karena yang kita tahu burger di tempat luar sana itu harganya mungkin minimal 25.000. Jadi di sini kita membuat bisnis yang dimana burger ini masih ramah di kantong mahasiswa dan masih bisa masuk di keuangan para mahasiswa yang ada di kita Bandung, khususnya di UPI. Yang kedua, ada akses yang terbatas, jadi tidak ada layanan pre-order burger berkualitas yang bisa dipesan langsung lewat media sosial di lingkungan kampus. Jadi bisnis makanan lain itu mungkin mereka tidak mengadakan layanan pre-order, yang dimana itu mungkin jadi salah satu poin plus juga di saya, karena mereka nggak perlu datang jauh-jauh untuk memesan burger, bisa langsung chat mau pesan berapa dan pada esok hari bisa langsung datang, dan tentunya bisa saya antar juga ke kos di wilayah UPI, NHI maupun Unpas Setiabudi. Nah, masalah terakhir yang bisa saya dapat adalah ketika mereka memesan burger, itu burgernya tidak bisa di custom, yaitu sudah sesuai dengan SOP yang ada di tempat-tempat restoran yang sudah disediakan oleh para bisnis burger ataupun bisnis makanan lainnya. Jadi di sini saya menyediakan bahwa di Burger Star Syndrome ini para customer bisa mengcustom menunya sendiri, mau pakai roti pakai telur aja, atau roti pakai ayam, roti burger mau pakai daging sapi, mau pakai keju, ataupun tanpa sayuran juga bisa. Jadi di sini mereka bisa custom burgernya sendiri. Nah, potensi pasar yang bisa saya dapatkan yaitu ada di sekitar 40.000 mahasiswa aktif UPI dan konsumsi makanan siap saji. Ya, mohon maaf kepada Bapak Rahmat karena tadi mungkin saya ada kendala karena gadget saya mati habis baterai. Jadi lanjut aja Bapak Rahmat. Terima kasih karena sudah menunggu saya. Selanjutnya ada di potensi pasar Bapak Rahmat. Jadi potensi pasar ini saya telah menganalisis bahwa ada kemungkinan di 40.000 mahasiswa UPI aktif ini tuh berpotensi menjadi pasar daripada Burger Star Syndrome itu sendiri. Selanjutnya ada di konsumsi makanan siap saji 3-5 kali setiap minggu. Jadi di sini Burger Star Syndrome itu akan mengadakan pre-order setiap 3-5 kali pada setiap minggunya, yang dimana pre-order ini akan dilakukan H-1 dan di hari H akan dilakukan pengantaran burger tersebut. Lanjut ketiga, yaitu penetrasi media sosial lebih dari 95% di kalangan mahasiswa. Lanjut kita ada solusi dan value proposition. Jadi di sini ini harga yang saya tawarkan kepada Bapak Rahmat. Jadi saya menawarkan beberapa menu burger di sini. Yang pertama ada beef burger yang saya tawarkan kepada Bapak Rahmat seharga 20.000 per satu porsi. Dan ada juga chicken burger. Chicken burger di sini ada 15.000 per satu porsi, dan ada add-on. Add-on itu ada add-on keju dan add-on telur. Nah, untuk add-on sendiri dia seharga Rp5.000. Nah, untuk beef burger sendiri apa aja sih isinya Pak Rahmat? Nah, jadi isinya adalah ban yang emang sudah lembut dan enak yang kita panggang dulu. Lalu ada sayuran. Isi sayurnya biasanya sawi putih, tomat, timun. Dan yang paling penting ada beef patty-nya. Sama seperti di chicken burger juga ada sayuran, ada sawi putih, tomat, timun, dan yang pasti ada chicken patty-nya. Nah, di situ para customer juga bisa mengkustomisasi makanan yang ingin mereka beli. Misal tidak pakai sayur, tidak pakai saus sambal, tidak pakai mayones, ekstra telur, ekstra patty, ekstra chicken, ataupun di ekstra keju, begitu.
Nah, di sini ada value proposition utama, yaitu ada harga terjangkau yang dimulai dari harga 15.000 sampai 25.000 rupiah, dan pemesanannya itu mudah juga, bisa via DM dan via chat WA, bebas add-on, dibuat saat order, jadi fresh banget. Dan di sini kita bisa laporkan ada orderan kurang lebih di 300. Ini ada integrasi agentic AI-nya, yang dimana ada AI content creator, AI order assistant, AI sales analyst, AI market research, AI demand forecaster, dan AI pricing optimizer. Selanjutnya ada model bisnis dan strategi pemasaran dari Business Star Syndrome sendiri, yaitu ada revenue stream-nya, di mana penjualan langsung per porsi via pre-order, ada saluran distribusi, Instagram, WhatsApp, dan biasanya juga bisa titip lewat teman. Lalu ada key resource, yaitu dapur dan bahan baku segar, dan juga handphone. Ada juga key activities, yaitu memasak, promosi konten, kelola orderan. Ada juga cost structure, bahan baku, kemasan, transportasi, dan unique value. Harganya yang terjangkau, custom topping, dan fresh tentunya. Ini juga ada konten marketing, strategi pemasaran, yang dimana ada reels foto produk di Instagram, ada konten plan 30 hari, ada viral load juga, minta pelanggan tag dan repost, ada program referral, ajak teman dan dapat diskon, ada flash sale, dan growth plan. Fase 1 pre-order di kampus, fase 2 booth offline, fase 3 GoFood, GrabFood, ataupun sewa lahan. Nah, ini ada tim operasional dan tractionnya sendiri. Tractionnya itu data valid per 1 Juni 2026. Kita udah menerima total kurang lebih ada di 300 plus orderan, dengan total omset di 5,67 juta, profit margin 41%, total profitnya ada di 2,3 juta, ROI modal awal ada di 235%, dan pelanggan unik kurang lebih ada di 30 customer. Ini juga ada struktur tim sendiri, founder dan CEO-nya Rifa Bintang, head of kitchen-nya Rifa Bintang, head of marketing-nya Rifa Bintang, dan head of finance-nya juga Rifa Bintang. Ini ada proyeksi keuangan dan rencana pengembangannya. Nah, di sini saya ingin mengajukan dana sebesar 20 juta rupiah kepada Bapak Rahmat, yang dimana ada kebutuhan dana, dimana kebutuhan dana pertama yaitu sewa lahan. Saya membutuhkan kurang lebih 15 juta rupiah, sedikit lah untuk Bapak Rahmat. Kedua ada stok bahan baku untuk 1 bulan, yang dimana saya mengajukan di 3 juta rupiah. Branding dan kemasan ada di 1 juta rupiah. Modal promosi dan iklan di 1 juta rupiah. Jadi total dana yang dibutuhkan adalah 20 juta rupiah. Nah, kurang lebih begitu paparan pitching dari saya, Pak Arel. Semoga Pak Arel puas dengan paparan pitching saya. Terima kasih, saya Rifa Bintang dengan NIM 2406078. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.